Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, kita masih berada di diskusi dalam komentar. Oke, terima kasih saya sampaikan kepada sahabat semua masih stay ya menonton channel saya, menonton konten-konten saya. Semoga selalu bermanfaat untuk sahabat semua. Bagi yang baru gabung, apabila dianggap konten saya ini bermanfaat, dibantu like dan subscribe ya, atau lebih tepatnya kita bantu share, karena dengan men-share kita menambah wawasan sahabat yang belum tahu menjadi tahu, yang tahu biar tambah tahu, dan kita ajak gabung diskusi di sini supaya pengetahuan kita semakin bertambah. Oke, sahabat semua, di kesempatan kali ini saya mau menjawab pertanyaan dari akun Mas Sulaiman Abdi. Terima kasih pada Mas Sulaiman Abdi sudah berkomentar. Artinya Anda sudah berkontribusi dengan channel ini ya, dengan konten ini. Semoga Mas Sulaiman Abdi dan sahabat-sahabat semua selalu sehat ya. Oke. Selain Mas Sulaiman Abdi, ini pertanyaannya mirip dengan pertanyaan Mas Andril ya, Andril atau Azril Stanza ya, yang menanyakan Pervalep Marauder 38 diganti. Sorry, salah. Ini pertanyaan siapa ini tadi ya? Oh, Mas Campuru. Sorry, Mas Asril Stanza, nanti saya jawab. Mas Campuru. Oke. Pertanyaan beliau, Pervalep diganti tidak sesuai dengan standarnya atau ukuran panjangnya. Gitu ya pertanyaannya ya. Terima kasih buat Mas Campuru sudah berkontribusi juga di konten saya. Semoga Mas Campuru tidak bosan ya untuk memberikan kontribusi di konten-konten selanjutnya. Jadi begini sahabat semua, masalah setelan Pervalep, yang pertama untuk konten kita menentukan Pervalep dan Perhammer sudah saya bahas di ini ya, di channel saya yang lama di Agung 21 Hunting. Ini kontennya. Oke, sudah dilihat ya itu kontennya. Sahabat semua yang belum menyaksikan bisa disaksikan bagaimana cara menentukan Pervalep dan Perhammer versi saya ya. Kalau ada yang salah, ada yang kurang tepat, dibantu dikasih masukan ya di sana ya, di kolom komentar. Oke, jadi untuk setelan Pervalep sudah pernah juga saya ungkapkan, jangan terlalu menekan bagian valve tersebut. Jadi Pervalep itu menekan hanya sekitar setengah atau satu putaran. Kenapa? Jadi Pervalep akan bekerja dengan maksimal apabila per tersebut dalam kondisi standar. Jadi Pervalep itu standby saja. Jadi ketika dia mendapat pukulan dari hammer, baru dia bekerja. Kalau dia didiamkan dalam kondisi bekerja, artinya sudah tertekan terlebih dahulu, nanti ketika dipukul dia kurang maksimal dalam menjalankan tugasnya. Oke, begitu juga Perhammer. Jadi kita harus benar-benar menemukan settingan yang tepat, yang sesuai. Otomatis sahabat semua harus bereksperimen atau mencari tahu kecocokan antara Perhammer dan Pervalep dan setelannya. Begitu sahabat semua ya jawabannya ya. Termasuk untuk Mas Campuru, seumpama Pervalep diganti tidak sesuai dengan standarnya atau ukurannya yang lebih panjang, misalnya yang asal itu 3 cm diganti menjadi 6 cm, apakah efeknya? Oke Mas, jadi begini, ini versi saya. Sekali lagi, kalau ada kesalahan kita
diskusikan di kolom komentar. Nanti akan saya beri tanggapan baik itu langsung ataupun di new content. Jadi begini menurut saya, kalau per valve itu ditekan, kalau valve itu ditekan oleh per yang terlalu, maka tidak ada atau tidak perlu kita memilih warna per valve. Jelas ya. Jadi misalnya per valve kita sudah memilih warna biru muda yang notabene dia termasuk per yang lembut. Nah, kita tekan terlalu keras, akhirnya tingkat kekerasannya itu berubah. Dia bisa, apabila ada alat ukurnya, itu dia mengeluarkan energi atau tekanan berapa PSI dari per valve tersebut. Oke, jadi ketika per biru muda tersebut ditekan, dia sebenarnya sudah tidak bekerja sebagai warna biru muda. Begitu. Jadi alangkah baiknya jika memang mau itu tertekan, cukup satu putaran, setengah atau satu putaran. Itu versi saya, setengah atau satu putaran yang sering saya praktekkan dan itu berhasil. Itu cukup setengah atau satu putaran, dan itu kita sesuaikan tingkat kekerasannya yang kita harapkan. Oke, misalnya memang mau itu posisi tertekan, jangan memaksakan panjang dengan panjang 6, yang standarnya panjang 3 kita pakai panjang 6 lalu kita tekan, akhirnya dia tetap bekerja dengan 3 cm. Sekali lagi kepada sahabat semua, kita mengharap part-part yang ada di unit kita itu bekerja secara maksimal. Bagaimana mau maksimal jika unit tersebut dalam keadaan standby pun dia sudah bekerja, gitu ya. Jadi ibarat kita kerja, kemampuan kita seberapa besar kemampuan kita, tapi ketika kita mendapatkan waktu untuk istirahat justru kita tetap bekerja. Maka nanti pas pada waktu kerja yang sebenarnya energi kita sudah terkuras karena kita bekerja pada saat waktu yang tidak tepat, begitu. Jadi per valve kita nggak sedang nge-shoot nih, tapi per valve itu masih bekerja karena dia menekan. Oke, logis atau tidak sahabat semua bisa menyimpulkan sendiri. Ini hanya argumen, ini hanya diskusi. Saya welcome. Sahabat semua mau berkomentar, saya tampung dan saya diskusikan supaya pengetahuan saya bertambah, pengetahuan sahabat semua bertambah. Kita berdiskusi karena tidak ada ilmu yang abadi. Artinya ke depan akan selalu ada new ilmu, akan selalu ada yang baru, terbaru dan terbaru. Sahabat semua, terima kasih. Saya akhiri konten ini. Saya khususkan untuk Mas Campu-Campuru dan Mas Sulaiman Abdi. Terima kasih. Untuk sahabat yang lain dibantu, sahabat kita perlu informasi tentang ini, monggo diutarakan di komentar. Semoga sahabat semua selalu sehat seperti di konten-konten lainnya. Selalu mendoakan semoga kita semua dalam lindungan Allah Ta'ala. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.